Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pratama, selamat datang di kanal YouTube Pratama Indomitra. Saya harap Sobat Pratama semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Perkenalkan, saya DJ akan menemani Sobat Pratama dalam segmen acara Q&A. Pada video ini, saya ingin mengajak Sobat Pratama untuk menyimak pembahasan atas pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab pada sesi webinar Rabu 20 Januari 2021. Topik webinar tersebut adalah analisis kasus PGN versus DJP, proses pembuktian dan akuntansi pendapatan. Bagi Sobat Pratama yang belum menyaksikan webinar tersebut, Sobat Pratama dapat mengakses video rekaman webinar di kanal YouTube Pratama Indomitra atau klik link yang tersedia pada kolom description box. Tentu saja, bukan saya yang akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu peserta webinar, tapi saat ini saya bersama dengan pembicara webinar tersebut, sekaligus CEO PT Pratama Indomitra Konsultan. Beliau adalah Bapak Peraturan Berjalan yang sangat senang berbagi ilmu, yaitu Bapak Dr. Priyanto Budi Saptono, AKCA MBA. Assalamualaikum Pak Pri. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya, sehat selalu insya Allah. Amin. Kalaupun sakitnya, faida maritu fahuwa yasfin. Kalau sakit, Allah yang menyembuhkan. Ya, betul, Pak. Itu aja. Oke, siap? Siapa? Jadi ya. Ini Pak, di webinar hari Rabu 20 Januari 2021 ada beberapa pertanyaan yang mungkin di luar topik pembahasan. Jadi kami berniat untuk dibahas pada sesi Q&A sekarang. Di tangan saya sudah ada pertanyaan, Pak. Siap. Langsung saja ya, Pak ya. Ya. Pertanyaan pertama dari Bapak Kamal Mustafa. Pak, saya mau bertanya mengenai laporan hasil pemeriksaan dari Bea Cukai selama 10 tahun. Kami dikenakan denda atas biaya masuk, PPh 22, PPN dan dendanya. Apakah PPh 22 bisa dikreditkan dan PPN diakui sebagai pajak masukan? Mengenai denda, apakah bisa diakui sebagai biaya? Terima kasih. Baik, terkait dengan PPh 22 itu masih merupakan kredit pajak. Kemudian PPN juga itu kredit pajak, boleh. Apalagi kan sudah ada undang-undang CK ya. Kalaupun sebelum ada undang-undang CK itu masih boleh juga karena jadi kita harus melihat konteksnya. Kalau misalnya PPN itu memang yang ditagih melalui ketetapan pajak. Nah, memang sempat ada dispute tagihan bea cukai kayak misalkan notul, ya notul itu nota pembetulan, itu memang bagian dari penetapan pajak. Ternyata bukan. Itu bukan dari penetapan pajak karena memang domain undang-undangnya beda. Ya, domain undang-undangnya beda sehingga PPN yang ditagih melalui notul, ya surat perintah membayar kekurangan pajak ya masih boleh dikreditkan, dua-dua boleh dikreditkan. Bea masuk itu menjadi kos, sementara denda pajak ini memang intinya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena matching cost against revenue. Jadi konsep yang ada di dalam pasal 6 ayat 1 itu matching cost against revenue. Cost berupa denda itu nggak ada revenue-nya. Jadi arahnya ke sana, gitu Mbak. Tapi memang ini bisa dispute ya, bisa dispute karena kalau saya melihatnya denda itu bukan bagian dari biaya yang dipakai untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan dengan sesuai dengan konsep matching cost against revenue, gitu Mbak. Baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua dari Bapak Henry, maaf Pak Pri, saya ada pertanyaan di luar topik mengenai dividen yang diterima orang pribadi, di mana di dalam Undang-Undang Omnibus Law kan disebutkan bebas pajak dengan syarat diinvestasikan kembali. Pertanyaan saya, apa maksud dari diinvestasikan kembali? Apakah bila deposito itu termasuk ke dalam pengertian tersebut? Ya. Dan harus berapa lama? Oke. Baik, memang sampai sekarang peraturan belum keluar diinvestasikan kembali. Kalau konsep dasar investasi itu kan ada dua. Konsep dasar investasi yang pertama adalah debt investment, investasi dalam surat utang. Ya, ketika kita beli surat utang itu juga bisa diinvestasikan. Kemudian yang kedua adalah equity investment, berarti investasi dalam bentuk saham. Nah itu macam-macam.
Deposito itu juga bagian dari investasi. Karena kan kita mengutangkan ya, meminjamkan loan and receivable itu. Nah, tapi sekali lagi peraturan itu belum keluar, sehingga berapa lamanya kita nggak bisa menjawab. Memang sempat keluar, DJP mau menggunakan pendekatan investasi yang pernah ada ketika tax amnesty. Tapi seperti apa ya kita nggak tahu, karena kan sekali lagi sesuai dengan asas legalitas, setiap kebijakan harus berdasarkan aturan. Jadi kebijakan apapun harus berdasarkan aturan. Nah, itulah yang menyebabkan ya kita nunggu aturan. Itu bagian dari suatu bentuk rule of the law. Jadi negara itu negara hukum, negara kita. Nah, Rechtsstaat ya itu. Oke, demikian. Jadi sampai saat ini kita masih menunggu peraturan pelaksananya ya Pak ya. Pertanyaan ketiga dari Bapak Henry Andreas. Jika melakukan merger usaha dengan nilai buku, apakah ada batasan waktu pemeriksaan untuk penghapusan NPWP perusahaan yang ditutup tersebut? Batasan yang jelas begini, kalau pemeriksaan sendiri itu nggak ada batasan ya, kecuali dia LB. Jadi dia harus kelar ketika SPT LB-nya sudah mau masuk 12 bulan gitu ya. Itu pasal 17B. Kalau pemeriksaan yang lain itu nggak ada batas waktunya, kecuali pasal 13 ya, yang menyebutkan bahwa SKP itu tidak boleh ditagihkan kembali setelah lewat 5 tahun. Jadi dalam praktek itu memang seringkali ada masalah pemeriksanya sekarang, SP2-nya sudah terbit tapi lama sekali ya, karena memang nggak ada batas waktu. Nggak ada batas waktu, ini tergantung dari tadi tahun penerbitan SKP. Produk pemeriksaan itu kan bisa STP, bisa SKP. Nah, STP SKP daluarsa setelah 5 tahun. Nah, jadi konsepnya ke sana gitu. Oh, jadi ketika merger itu tidak langsung diperiksa gitu ya? Ya, Pak, tidak langsung diperiksa. Kan kalau merger berarti kan ada misalkan PTA PTB, PTA ke PTB digabung di situ ya. Aset netnya digabung, PTA-nya kan berarti menjadi dormant. Ya, dormant dalam praktek pemeriksaannya biasanya kan tahun pajak terakhir. Kalau dormant ya. Makanya memang strategi yang bisa kita pakai adalah pertama, kalau sudah misalkan non aktif ya dibuat non efektif dulu, dibuat non efektif sampai dengan 5 tahun ya. Nah, sehingga nanti kalaupun dicabut NPWP-nya, nah udah lebih gampang karena memang sudah nggak ada transaksi. Dengan non efektif berarti kan status kewajiban menyetorkan, penyetoran mungkin nggak ada, melaporkan SPT masa bulanan itu menjadi tidak ada karena sudah tidak masuk dalam pengawasan DJP. Jadi memang strategi yang ada menurut peraturan yang ada, ya kita cari loophole-nya. Apa? Ya sudah non efektif dulu. Kalau udah non efektif, misalkan 3-5 tahun, baru setelah itu dihapus NPWP-nya. Demikian. Baik Pak Pri. Pertanyaan keempat dari Pak Henry, namanya sama tapi sepertinya beda orang ya. Pak Pri, bila kita menjual barang kena pajak tidak berwujud ke entitas di luar negeri, tapi barang tersebut nantinya akan dimanfaatkan di dalam negeri. Pembeli yang beralamat di luar negeri akan menjual kembali ke Indonesia. Apakah atas penjualan tersebut kena PPN? Ini PPN memang lagi, Pak. Ya PPN lagi ya. Jadi terus terang kalau nggak pegang konsepnya itu selalu kalau bahasa orang Prancis tuh ngerambiang gitu ya. Ngerambiang itu apa ya? Jadi tidak membumi gitu ya. Jadi kalau nggak pegang konsepnya, intinya PPN itu masalah objek gitu. Objeknya nggak keluar negeri, objeknya di sini ya sudah tetap terutang PPN. Nah kemudian ketika nanti yang di luar negeri menjual lagi yang di dalam negeri itu tetap di situ terutang PPN. Nah cuma terutang PPN-nya seperti apa gitu. Jadi memang ini saya punya kasus PTA kawasan berikat, kemudian dia jual ke Korea, tapi barangnya dikirim ke PTB yang di kawasan berikat. PTB ini customer dari perusahaan Korea. Jadi A jual ke customernya perusahaan Korea jual customernya di PTB. PTA, PTB sama-sama kawasan berikat. DJP nggak mau jualan barangnya dari A ke Korea, terus gini. Kalau mau ya, nah ceritanya kan ini si B-nya itu nanti memberikan jasa maklon ke Korea.
DJP nggak mau, karena apa? Ini nggak sinkron antara arus barangnya kan ke B. Sama-sama di Ya, sama-sama kawasan berikat. Kata DJP enggak, lu harus jualnya ke, kalau ini kan seolah-olah kayak faktur pajak fiktif. Padahal kan kontraknya ke sana. Jadi memang terus terang kalau udah kayak gini, DJP nggak mau, agak repot. Repotnya kenapa? Secara bisnis nggak ada masalah. Nah, jadi dulu nggak masalah DJP, tapi giliran ganti orang beda ya sudah itu ya. Jadi tetap harus dibuat kontraknya. Ketika misalkan A jual ke Korea, tapi barangnya di B ke B, karena B jadi pelanggan Korea, yang Koreanya ngomong, gua beli barang dari lu, tapi nanti gua minta lu kirim barang ke customer gua B, silahkan di situ. Ya kalau ini tetap terutang PPN, karena kan penyerahannya dalam darah pabean. Kalau misalkan penyerahannya di kawasan berikat, nah itu kan ada fasilitas di situ. Jadi kita melihat arus barangnya, bukan ke subjeknya. Itu. Dan semua informasi itu harus tertuang di kontrak. Harus ya, dikontrak. Kenapa? Ini masalahnya kan menginterpretasikan transaksi nih. Sekarang kalau misalkan nggak ada dalam kontrak, teman-teman DJP mau baca dari mana nih transaksi kayak gini? Soalnya customernya ada di Korea, tapi kenapa barangnya ke B? Jadi situ kan faktur pajaknya Korea, tapi kan terutang. Faktur pajaknya Korea. Terus gimana caranya? Ya udah, Korea Corporation misalkan, alamatnya ya alamat Korea. Berarti NPWP-nya kan boleh nggak? Ya kalau nggak ada kan memang cuman kan nggak bisa dikreditkan gitu kan? Ya nggak ada masalah. Nah, oke, kemudian kirim sesuai dengan permintaan dari Korea kan kirim ke B. Nah, B kasih tahu. B juga nanti belinya dari Korea. Tapi kan B dapat barangnya dari A. Ya itu. Nah ini kan artinya B beli barang. Beli barang tapi barangnya dalam negeri. Nah ini masalah PPN ini nanti. Itu memang masalah karena nggak sinkron antara fakta bisnis dengan fakta peraturan. Gitu. Oke gitu. Ya, baik. Pertanyaan kelima dari Bapak Teddy Rusdi. Kalau impor jasa konsultan, namun untuk kajian proyek di luar negeri, sedangkan invoice ditujukan ke Indonesia, bagaimana perlakuan PPN-nya? Ya, sederhana. Kembali lagi destination principle. Jadi destination principle ini masalahnya bukan penyerahan, pemanfaatan. Jadi ketika penyerahannya di luar negeri, tapi tagihannya ke Indonesia, berarti kan mendapat manfaat siapa? Perusahaan Indonesia, destination principle. Kalau mau buka kantor cabang di luar negeri, nanti nagihnya ke sono. Ya sama, terutang PPN di sono juga gitu ya, cuman beda tempat. Ini kan masalah destination principle-nya. Ketika kita, kalau jasa itu memang lebih mengarah bukan ke ininya ya, ke tujuan barang, tapi ke tujuan pemanfaatannya. Jadi yang mendapatkan manfaat siapa? Yang mendapatkan manfaat kan perusahaan di Indonesia. Karena dia dapat tagihan, dia bayar. Nah, itulah yang menjadi dasar pemungutan PPN. Atas jasa, pemanfaatan jasa ya. Itulah mengapa di pasal 4 Undang-Undang PPN itu diatur pemanfaatan jasa dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Ketika ada tagihan itu dianggap ada pemanfaatan jasa. Demikian. Pertanyaan ke-6 dari Bapak Hasan Yusuf. Pak, contoh kasus ekspor JKP, misal konsultan pajak di Indonesia memberikan jasa konsultan pajak kepada subjek pajak luar negeri di Singapura via telepon saja, dan saat penagihan ke lawan transaksi, apakah termasuk penyerahan JKP dalam negeri atau ekspor JKP? Ini sudah saya jawab ya, sudah saya jawab. Oh, sudah dijawab di webinar saya jawab, ya, Pak? Ya. Di webinar langsung sudah saya jawab. Intinya begini, yang saya bahas begini. Jasa, ekspor jasa itu kan nggak ketahuan jelas karena begini, jasa itu kan penyerahannya kan kayak misalnya pesawat. Tadi kan saya contohkan pesawat ya, di pagi hari tadi, pesawat itu kan sudah melakukan penyerahan jasa dari Bandara Soekarno-Hatta sampai ke Canggih. Nah, si penyerahan jasa kan sebagian ada di dalam daerah pabean. Ini nanti gimana pengenaan pajaknya? Akhirnya ya udahlah, kalau masalah pemanfaatan, kalau masalah jasa yang dilihat tujuannya betul ke sana, berarti dianggap pemanfaatannya ke sana. Nah, otomatis tidak terutang PPN. Itu konsep yang jasa. Nah, karena jasanya agak membingungkan, makanya diatur ekspor jasa yang dianggap ekspor jasa
adalah jasa itu nempel pada barang. Barang itu dimanfaatkan di luar negeri. Contohnya apa? Ya kita jasa penerbangan nempel pada pesawatnya ke sana. Nah, kemudian nempel pada sepatu, maklon. Nempel pada sepatu, sepatunya diekspor. Nempel pada bengkel pesawat nih, overhaul ya, maintenance, nempel pada pesawat, pesawatnya dipakai ini. Nah, itu barang bergerak. Ada juga jasa desain. Desainnya kemudian dipakai oleh perusahaan, oleh ini proyek bangunan yang ada di luar negeri. Itu kan masuk kategori ekspor jasa. Jadi kalau konsultan nggak nempel dia, nggak nempel pada barang. Nah, kalau nggak nempel pada barang itu dianggap sebagai penyerahan jasa dalam daerah PPN, berarti terutama PPN. Demikian. Yang jelas kan pilihan barang kan ada barang bergerak, barang tidak bergerak. Tapi nggak ada barang tidak bergerak-gerak, itu nggak ada ya. Ya, barang bergerak-gerak juga nggak ada gitu ya. Iya, Pak. Ya, nggak tahu konotasinya apa ya, terserah ya. Iya, Pak. Ya. Ya, pertanyaan ke-7 dari Pak Agustinus. Pak mau tanya, pertanyaan pertama, jika developer menerima denda yang timbul karena konsumen terlambat bayar angsuran unit, apakah atas denda tersebut dikenakan PPN? Pertanyaan kedua, jika developer menerima denda atas pembatalan pembelian unit, apakah dikenakan PPN? Ya, ini juga denda sudah dibahas. Jadi pilihannya adalah memang dalam praktek ada yang mengatakan denda itu bagian dari penyerahan jasa atau barang. Karena itu terkait. Tapi ada juga KPP mengatakan itu tidak terkait. Denda ya denda. Jadi penyerahan barangnya karena terlambat denda. Ya. Nah, ini yang tinggal saya perlu menegaskan, ini harus kita lihat dulu nih. Denda ini bagian dari penyerahan jasa atau enggak? Itu terjemahannya gitu. Kalau bagian dari penyerahan jasa, berarti nanti masuk kategori unsur penggantian. Denda ini bagian dari penyerahan barang enggak? Kalau bagian dari penyerahan barang, itu berarti masuk bagian dari harga jual. Tapi kalau memang dibuat terpisah ini tergantung dari kontraknya. Saya terus terang bisa di dua tempat ini ya. Tapi kalau milih, ya saya milih yang tidak terutang PPN. Soalnya kalau ada pajak pasti distortif, mendistorsi. Nah, makanya denda tidak bagian dari penyerahan jasa. Denda hanya berupa penyerahan barang. Barangnya apa? Uang. Yang bayar denda kepada yang menerima denda. Ya udah, titik. Berarti uang yang diserahkan. Bukan objek PPN sesuai dengan pasal 4A ayat 2. Ya. Baik. Jadi tadi pertanyaan terakhir ya Pak Pri pada video kali ini. Terima kasih kepada Pak Pri atas pembahasan yang sangat lengkap dan tentu mencerahkan saya pribadi, Bapak Ibu yang bertanya, serta Sobat Pratama sekalian. Sebelum saya tutup videonya, saya ingin mengingatkan Sobat Pratama untuk subscribe kanal YouTube Pratama Indomitra, nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari kami. Dan jangan lupa untuk like video-video kami yang lainnya. Baiklah Sobat Pratama, saya DJ izin pamit undur diri. Semoga Sobat Pratama selalu sehat dan semangat di tengah situasi pandemi ini. Kami ingatkan kembali kepada Sobat Pratama untuk menerapkan protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Cukup sekian dari saya, jangan lupa untuk jaga iman, jaga imun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.